Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Bagus Satria Prasanto. NIM saya 19113279. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Keamanan Jaringan menggunakan metode Intrusion Detection System atau IDS. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu infrastruktur jaringan nirkabel memiliki satu masalah besar, terutama yang membuka akses untuk umum seperti hotspot adalah masalah keamanannya, di mana banyak terjadi penyerangan oleh satu atau beberapa orang penyerang atau attacker, baik pada server penyedia hotspot atau pengguna. Dengan demikian dibutuhkan suatu taktik atau teknik pengamanan guna menanggulangi masalah tersebut. Perkembangan teknologi informasi, khususnya jaringan komputer, memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang mudah, cepat, dan semakin kompleks. Keamanan jaringan komputer harus diperhatikan guna menjaga validitas dan integritas data serta informasi yang berada dalam jaringan tersebut. Masalah yang dihadapi adalah adanya logbug yang didapatkan pada suatu komputer yang diindikasikan adanya serangan denial of service atau DOS. Berdasarkan masalah di atas, maka penulis mencoba membuat sebuah penelitian yang berjudul Analisis Keamanan Jaringan menggunakan metode IDS dan diharapkan dapat mendeteksi serangan DOS tersebut. Intrusion Detection System adalah sebuah tool metode sumber daya yang memberikan bantuan untuk melakukan identifikasi, memberikan laporan terhadap aktivitas jaringan komputer. Aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi serangan menggunakan Snort dapat mendeteksi serangan DOS. Serangan DOS dilakukan dengan menggunakan aplikasi Loik. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang saya tangani beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara menguji keamanan sistem Snort terhadap serangan DOS dengan metode TCP flooding, UDP flooding, dan HTTP flooding. Lalu yang kedua, bagaimana cara membangun keamanan jaringan dengan metode IDS. Yang ketiga, bagaimana cara Snort dapat mendeteksi serangan DOS. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, penerapan sistem keamanan jaringan komputer menggunakan Snort untuk mendeteksi serangan DOS pada jaringan internal maupun eksternal. Yang kedua adalah membangun suatu sistem security network dengan menggunakan IDS yang bisa melindungi jaringan dari serangan DDoS. Lalu yang selanjutnya ada metrik literatur review. Yang pertama adalah dari jurnal analisis network security Snort menggunakan metode IDS untuk optimasi keamanan jaringan komputer. Masalah yang didapat adalah logbug yang didapatkan pada komputer server Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang diindikasikan adanya serangan DDoS. Lalu metode yang digunakan adalah dengan metode IDS. Lalu hasil dari penelitian adalah Snort dapat mendeteksi serangan DOS menggunakan metode TCP ping flooding dengan menangkap IP address penyerang yang menghasilkan respon dan dampak pada CPU komputer yang berlebihan. Lalu ide yang didapat adalah menggunakan metode IDS dapat mempermudah dalam mendeteksi serangan DOS. Jurnal yang kedua adalah penerapan sistem keamanan honeypot dan IDS pada jaringan nirkabel. Masalah pada jurnal ini adalah di mana banyak terjadi penyerangan oleh satu atau beberapa orang penyerang, baik pada server penyedia hotspot atau pengguna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah IDS. Lalu hasil dari penelitian ini adalah setiap aktivitas yang melakukan penyerangan terhadap hotspot, terutama pada server palsu, akan terekam oleh HoneyD sesuai dengan jenis server palsu tersebut. Lalu ide yang saya dapat adalah honeypot dan Snort dapat merekam aktivitas dari penyerang yang melakukan penyerangan terhadap server-server palsu yang memberikan layanan mirip dengan layanan server utama dalam bentuk file log. Lalu jurnal yang ketiga adalah perancangan dan analisis keamanan jaringan nirkabel menggunakan wireless intrusion detection system.
Masalah yang didapat dari jurnal ini adalah serangan yang bisa mengganggu bahkan merusak sistem koneksi antar perangkat yang terhubung. Lalu metode yang digunakan adalah WIDS atau Wireless Intrusion Detection System. Hasilnya adalah melakukan penerapan pada sistem operasi Linux menggunakan Snort sebagai mesin sensor dan IP tables sebagai penanganan serangan dapat menjadi solusi keamanan jaringan nirkabel dari serangan yang dapat mengancam. Ide yang saya dapat dari jurnal ini adalah WIDS dapat mendeteksi ancaman dalam keamanan jaringan dan juga mempermudah pelacakan IP penyerang. Lalu berikutnya adalah alur penelitian. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, yaitu upaya mendefinisikan problem dan membuat definisi tersebut dapat diukur sebagai langkah awal penelitian. Yang kedua adalah menentukan tujuan, yaitu mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi, solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga ada data selection, yaitu tahap pemilihan data dari data yang sudah dicari sebelumnya. Data yang dipakai adalah data yang sesuai untuk dianalisa. Lalu yang keempat adalah pre-processing data, yaitu proses pembersihan data jika ada yang bernilai kosong atau tidak sesuai. Lalu yang kelima ada implementasi IDS, yaitu menggunakan metode IDS dalam penelitian yang dapat didefinisikan sebagai tool, metode, sumber daya yang memberikan bantuan untuk melakukan identifikasi, memberikan laporan terhadap aktivitas jaringan komputer. Lalu yang keenam pengujian dan implementasi, yaitu proses uji atas masalah yang didapat menggunakan metode yang telah ditentukan dalam penelitian. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir adalah hasil pengujian, yaitu akan membandingkan penyerangan DDoS belum menggunakan IDS dan setelah menggunakan IDS. Lalu yang terakhir ada jadwal penelitian. Yang pertama ada studi pustaka, yaitu pada bulan pertama. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah yang dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga. Lalu yang ketiga ada analisis permasalahan dan pemecahan masalah yang dilakukan pada bulan ketiga. Lalu yang keempat ada perancangan model yang dilakukan pada bulan keempat. Lalu yang kelima ada pengujian model yang dilakukan pada bulan kelima, dan yang terakhir adalah penulisan laporan yang dilakukan pada bulan keenam. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.